Oi, di video kali ini gue pengen komparasi nih antara kedua HP yang dijual, bukan ngebahas soal handphone sih, lebih ke penjualnya. Kita obrolin soal penjualan nih, bukan gibah ya, lebih lebih ke review aja ya, sama aja sih ya. Dan gue mulai dari iPhone yang dijual sama Renan dulu ya. Untuk yang dari Renan ini sampai sekarang, sampai detik ini masih gue pakai ya iPhone 8 karena gue baru sekali beli di tempat mereka iPhone 8 dan gue sedikit notice dulu sedikit apa ya clarified anjay. Yang mereka jual itu nggak ada sangkut pautnya dengan stok yang ada di gue karena gue cuma beli satu unit, berarti apa yang gue punya di sini nggak menjamin apa yang dijual mereka sama seperti gue ya. Jadi ya gue cuman nge-review apa yang gue beli aja dari unit yang gue punya gitu, dari unit yang gue dapat. Oke, dari Renan Store sendiri sampai detik ini handphonenya belum ada masalah sama sekali. Kamera oke, bening, speaker oke, layar mantep, jos pokoknya. Dan buat lo yang belum nonton, mungkin gue sedikit cerita di sini. Kalau lo beli iPhone di Renan itu, lo bakal dikasih stroke kayak checking list gitu, kayak pengecekan layar, pengecekan tombol volume, pengecekan speaker, kamera dan lain-lain. Nanti dicek tuh sambil checklistin satu-satu. Dan menurut gue itu apa ya? Ya gue yakin sih dari mereka juga pasti ada pengecekan stok yang bakal dijual ke customer juga kan. Terlebih dari lecet-lecet yang ada. Namanya juga handphone second kan, pasti ada lecet-lecet ya. Dan setelah dicek pasti mereka ada cross check sendiri sama stok-stok yang mereka jual, dan setelah pembeli mau beli itu dicek ulang lagi. Dan menurut gue ya itu kayak menambah rasa apa ya, rasa aman lah terhadap device yang dibeli di toko mereka. Dan ya untuk Renan sendiri yang gue kurang suka ya, wajar ya gue beropini nih ya, itu segelnya sih cuy. Segelnya ini lu bisa lihat sini, ini tebel banget, bukan tebel ya, lebih panjang banget. Sebenarnya nggak masalah bentuknya kayak gimana pun, cuman kita yang namanya beli handphone second kadang mau dipasangin anti gores kan. Nah, permasalahannya di sini nggak bisa pasang anti gores. Gue nggak tahu ya, mungkin dipasang dulu di Renan boleh, habis itu dipasangin segel gini. Karena ini segelnya ngalangin banget. Ketika gue pengen pasang tempered glass atau anti gores nggak bisa, dia ngalangin banget gitu. Segelnya terlalu gede. Dan selebihnya it's oke aja, fine aja. Gue suka banget sama pelayanan dari Renan Store. Dan untuk handphonenya sendiri, mereka yang dijual sama si Renan udah sempat gue bongkar juga kan. Nah waktu gue bongkar itu gue kagetnya itu kenapa? Pertama, karet pelindungnya ini bukan karet pelindung, karet pelekat adhesive yang di frame LCD-nya ini masih ada cuy. Dan ya meskipun sudah pernah bongkar, seandainya sudah terbongkar dan adhesive memang nggak diganti, ya memang nggak bisa menjamin itu bakal anti air. Sertifikat IP-nya masih aktif, nggak menjamin. Cuman at least tidaknya ketika perkat yang ada di frame LCD-nya ini masih ada, yang dimana kayak handphone lu nggak sengaja kecipratan air, ketumpahan air dari gelas dan lain-lain lah, pokoknya selain dicemplungin, pokoknya kena air gitu, splash gitu, itu lebih aman dibandingkan ketika si iPhone lu itu udah nggak ada lagi adhesive ya. Nah, sedangkan iPhone yang dari PS Store, iPhone 8 sama iPhone 8 ya, di katalog yang sama, gue sempat ngebongkar juga, dan itu adhesive-nya nggak ada. Awalnya gue nggak tahu ada adhesive atau enggak, karena gue memang nitip ke temen gue, terus langsung diantar ke tempat gue, make berhari-hari cek gitu, oke, nyaman, dari PS Store oke, lancar, pokoknya handphonenya oke, good kondisinya. Dan suatu ketika gue buat konten, gue cemplungin ke air, bled. Mungkin buat lo yang nonton udah tahu kali ya, tiba-tiba layarnya bergaris-garis gitu. Nah ketika dibongkar, karet perekatnya itu nggak ada sama sekali di bagian sudut-sudut ya. Ada kayak double tip gitu, tapi cuman nggak kayak ngelingkerin full frame gitu cuy. Nah seharusnya kalau memang ada, ya itu kan gue naruhnya kayak di toples gituan doang kan, semestinya airnya nggak masuk ke dalam, yang dimana nggak ngerusak si LCD-nya. Dan gue panik tuh waktu gue cemplungin handphonenya ke dalam toples berisi air. Nah tiba-tiba handphonenya kayak gerak-gerak sendiri tuh, touchscreen-nya dan lain-lain, terus layarnya kayak beredet gitu. Mungkin coba lu obrak-abrik deh video yang ada di channel ini. Gue suka lupa soalnya cuy buat ngasih link videonya. Kalau ingat nanti gue taruh di bawah. Dan karena gue penasaran langsung gue bongkar. Ketika gue bongkar ya itu kayak gue bilang tadi, sama sekali nggak ada pelindung, bukan sama sekali, kayak gue bilang ya, kayak perkat adhesifnya itu
kayak cuman sekedar lengketin frame LCD atas sama bawah atau samping kiri atau kanan gitu loh. Pokoknya dia nggak ngelingkarin, nggak ngelindungin banget, yang dimana banyak celah-celah yang masuk di frame-nya. Tapi selebihnya ya unit yang dari PS Store gue juga nggak ngalamin masalah juga sih. Dan ya ini gue sekedar kasih lihat ke lu. Nah ini kondisi iPhone 8 ya. Tadi iPhone 8 yang dari Renan ya. Ini sama-sama iPhone 8 cuman beda warna aja. Dan lu bisa lihat sini. Ini sama sekali kayak nggak ada adhesive yang lengket banget ke frame ya. Lu bisa lihat sini sama sekali. Cuman kalau buat baut-bautan yang ada di dalam, it's okay, normal, lengkap maksud gue. Ya selebihnya itu sih. Dan untuk ngomongin soal LCD, iPhone 8 yang gue beli dari Renan, LCD-nya ori, masih grace banget, masih enak banget dilihat, masih enak lah mata gue ngelihat. Terus sampai sekarang belum ada masalah. Dan iPhone 8 yang gue beli dari PS Store juga LCD-nya ori, masih bawaan Apple. Dan gue masih nyaman-nyaman aja pakai. Cuman nih LCD sempat rusak, tapi sempat gue akal-akalin, gue repair kecil-kecilan, gue perbaikin kecil-kecilan. Jadi LCD bisa dipakai lagi setelah kena air. Dan lu bisa lihat sini untuk apa ya, brightness-nya semua normal, nggak ada noda bintik-bintik atau apapun itu. Nah sekarang gue coba flashback lagi ke yang tadi gue ceritain. Nah ini perekat yang ada di frame LCD yang dari Renan. Nah ini lengket banget cuy. Dia merekat banget tuh. Lu bisa lihat tuh kayak masih lengket banget, kayak sticky banget, kayak apa ya, kayak lem-lem ibon gitu yang masih lengket. Nah ini dia ngelindungin banget, kayak lu nggak sengaja kesiram air handphone lu atau apapun itu. Dan menurut gue itu penting banget sih buat iPhone yang udah ada sertifikat ya. Tapi kalau kita komparasi kedua toko ini, terus kita banding dengan handphone yang dibeli di pinggir jalan, itu masih lebih baik lah. Kalau handphone yang gue beli di pinggir jalan, wah gila sih kondisinya. Gue nggak tahu ya kenapa. Mungkin penjualnya tergesa-gesa kali ya, yang ngejual yang handphone yang gue beli itu. Setelah gue bongkar handphone yang gue beli di pinggir jalan itu berantakannya bukan main cuy. Itu sumpah kurang rapi banget pengerjaannya. Dan dimana menurut gue kalau seandainya mereka dijual pinggir jalan itu oke lah kan. Tapi kalau pelanggan beli terus bagus, pasti customer banyak juga sih datang ke mereka. Seharusnya mereka fokus juga di kualitas handphone yang mereka jual. Dan untuk ngomongin soal kotak, sebenarnya ini di luar unit ya, di luar apa ya, di luar handphonenya, boxnya, lebih ke buat after sales ya. Jadi kalau lu beli bisa jual lagi gampang juga kan. Nah ini iPhone yang gue beli dari PS Store entah kenapa selalu dapat dus yang belakangnya itu polosan banget, pakai banget, nggak ada stiker sama sekali cuy di bagian belakangnya, nggak ada keterangan gigabyte-nya dan lain-lain, pokoknya polosan aja. Ini kotak yang dari PS Store yang warna putih, sedangkan yang dari Renan yang warna abu-abu gitu. Fungsinya apa sih stiker-stikeran, keterangan-keterangan yang ada di belakang kotaknya ini? Ya terlebih itu di print atau enggak, bikinan atau enggak, setidaknya ya yang namanya kita beli handphone second kan, kita beli handphone second dan kita nggak tahu rezeki itu tiba-tiba rezeki serak, kayak butuh duit, pengen jual unit. Ya kalau lu jual iPhone yang belakangnya polosan gini, itu bakal nurunin harga jual handphone lu banget sih menurut gue ya. Kalau lu setuju coba komen juga. Gimana kayak lu jual handphone tapi belakangnya polosan, pasti harganya turun banget kan. Nah menurut gue itu berguna banget sih, kayak lu beli handphone belakangnya tuh ada keterangan detailnya. Jadi lebih klop lah, bisa cek-cek email gitu kan, ala-ala cek email. Dan buat LCD, ya ini gue cerita sedikit lah ya. iPhone 6s yang gue beli dari PS Store, gue pakai juga normal aja. Cuman gue di sini agak sedikit tanda tanya juga nih. Ini kan mungkin stok lama ya. Gue beli stok yang agak-agak modern di PS Store, iPhone yang sedikit modern lah di PS Store, kayak iPhone 8, terus iPhone 7. Itu gue dapat unit LCD selalu ori, tapi di LCD 6s kemarin enggak. Ya gue nggak tahu juga sih. Terus ngomongin soal toko nih, kalau buat toko sebenarnya ini balik lagi ke lu masing-masing ya, lu nyamannya belanja di mana. Gue cuman bisa cerita sedikit aja perbedaan di antara mereka. Kalau lu beli iPhone di Renan, lu bakal ngelihat nih ya, yang namanya kotak-kotak iPhone. Gue nggak tahu ya semua cabang Renan kayak gini atau enggak. Cuman ini yang didatengin aja ya, yang gue samperin sama teman gue. Ini kalau lu bisa lihat iPhone-nya itu di dalam kotak. Nah, sedangkan di PS Store itu iPhone-nya itu dikeluarin di atas kotak. Jadi lu bisa langsung lihat unit-unit yang dipajang tuh. Lu bisa lihat tuh iPhone-nya di luar kotak. Kalau Renan iPhone-nya ada di dalam dus. Tapi
Ya bukan berarti lu nggak bisa lihat, lu tinggal tunjuk aja nanti diambilin sama abang-abangan di Renannya, nanti lu dikasih lihat unitnya. Lebih ke apa ya, ya perbedaan pengaturan tokonya aja sih. Dan kalau ditanya nih bagusan Pesor atau Renan, bagusan mana bang? Lu kan sering nanya nih, bagusan Pesor apa Renan sih, gue pengen beli tapi masih ragu. Seharusnya lu jangan nanya sama gua cuy. Ya namanya handphone bekas, pasti ada plus minus ya. Kalau lu mau perfect, lu mau sempurna, ya beli aja handphone baru kan. Iya, tapi harganya agak sedikit lebih mahal.